Oke, hai guys, selamat malam guys. Jadi malam hari ini aku semangat banget pengen syuting video ini. Aku pengen sharing ke teman-teman. Jadi ini ada salah satu orang yang belajar ngiklan Instagram Ads bareng aku. Dia berhasil dapat 50 juta teman-teman dari bisnisnya tentunya dengan budget iklan cuma 2 jutaan aja gitu ya. Nah yang menariknya adalah di video ini aku akan share ke kalian strateginya, apa step by step, apa hal yang dia lakuin sama namanya Mas Iip ya, yang dia belajar gimana kok apa yang dilakuin Mas Zan ya, kok bisa-bisanya dia dapat 50 juta dari Instagram Ads menggunakan strategi yang aku gunain gitu ya. So kalian mesti tonton video ini sampai selesai supaya kalian benar-benar paham gimana cara dapetin 50 juta menggunakan Instagram Ads gitu ya. Nah sedikit cerita, jadi si Mas Iip ini awal-awal dia belajar, dia bilang saya ini kalau ngiklan pakai boost post ya, jangan-jangan kalian juga pakai boost post kan? Ya, dan dia bilang ketika saya pakai boost post, saya ini cuman dapet apa namanya followers aja mas gitu ya. Saya padahal pengen dapetnya customer, padahal saya pengen dapat omset, saya bukan pengen dapat followers, bener nggak? Gitu kan? Nah dari situlah awal mula kita, akhirnya Mas Iip ini belajar ya, kita berikan strateginya, kita kasih tahu masukannya, mesti lakuin A B C D dan kawan-kawan, dan dari situ akhirnya dia bisa dapat omset sampai 50 juta rupiah. Dan yang menariknya budget iklan cuma 2 juta teman-teman. Jadi ini sangatlah jauh sekali, iklan cuma 2 juta dapatnya 50 juta. Ini gedenya gede banget gitu kan. Dan yang menariknya ini kurang dari 1 bulan. Nah ya, jadi apa nih mas strategi-strateginya? Yuk cus kita bahas strateginya. Oke, jadi apa aja sih strategi yang didapatkan ya untuk dapat 50 juta dengan modal ads cuma 2 jutaan aja. Jadi kurang lebih ada 5 hal yang mungkin akan aku bahas pelan-pelan ke teman-teman semua. Jadi ada nomor 1 aku akan membahas akun Instagram, nomor 2 ada konten iklan, nomor 3 ada strategi iklan, yang keempat strategi scale up, dan yang kelima ada scale up SDM atau scale up orang gitu ya. Oke, kita bahas dari yang nomor 1 dulu. Teman-teman, kalau kita mau ngiklan di Instagram, pastikan ya akun Instagram kita ini udah rapih ya. Jadi jangan sampai kamu ngiklan sedangkan kamu belum tahu nama akunnya apa, followersnya masih 0, postingannya nggak ada ya. Ini jangan sampai teman-teman. Karena kalau kita mau ngiklan di Instagram, maka yang orang lihat itu pasti akun kita. Akun kita itu kayak Shopee-nya lah. Akun kita ini kayak kalau kita jualan kayak toko kitanya lah. Ya kalau tokonya nggak jelas, tokonya nggak ada namanya, tokonya nggak menarik, orang bisa nggak jadi beli. Tokonya nggak dipercaya, orang bisa nggak jadi beli. Gitu ya. So, yang aku berikan adalah strategi yang ke Mas Iip tadi. Dirimu mesti rapihin dulu akun Instagramnya sebelum kamu ngiklan. Ya, karena kalau kamu ngiklan dengan keadaan yang kayak tadi, ya kamu buang-buang duit lah gitu. Ucuk-ucuk orang kena iklan kamu, ih menarik iklannya, begitu diklik akun IG-nya, loh kok nggak ada isinya, ya gitu kan, loh kok nggak ada testimoninya, loh kok followersnya cuma 2 gitu, ya jadi followers juga sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, kita punya 50 followers, 100 followers udah cukup kok, yang penting akunnya rapi. Tipsnya mungkin kalian belum kebayang nih mas. Kalau misalnya saya buka akun Instagramnya Mas Zan misalnya ya, kalau saya buka akun saya bingung mas. Yang dimaksud dari rapihin itu apa aja? Ya kan kalau kita ngomongin akun Instagram tuh ada feed, ada bio, ada story, ada juga ada highlight ya kan. Jadi ada story Instagram, ada bio kita di sini ya, lalu ada highlight ya, dan juga ada feed. Berarti gitu. Ya mungkin ada satu lagi nama lah, nama akun IG kita juga mesti jelas gitu. Jangan sampai kita misalnya jualan properti lalu kita nama ini adalah Zan Properti murah meriah gitu kan, itu aneh dari segi nama, jualan harga barang mahal tapi tidak profesional gitu ya, harusnya dibikin yang rapi. Nah yang jadi pertanyaan adalah gimana caranya kita bisa ngerapihin isi akun Instagram kita. Dimulai dari nomor 1, riset kompetitor kita siapa. Ayo, udah ketemu belum? Siapa kompetitor kamu di Instagram ya? Supaya apa? Supaya jadi acuan. Ya, sebagai contoh nih, aku tadi ketemu akun Brodo nih. Kita jualan sepatu gitu dan kita ngelihat kompetitor kita yang paling gede ini si Brodo misalnya. Nah, maka si Brodo ini ya yang akan menjadi acuan kita untuk kita patokannya, istilahnya bikin akunnya tuh kayak dia gitu.
Jadi jangan sampai kalian ya kalian bayangin gini. Kalian punya toko nih. Toko kalian kagak ada isinya. Terus kalian di pinggir jalan sebar brosur. Yo silakan masuk, saya jualan sepatu, silakan masuk. Sepatunya nggak ada. Ya, atau misalnya bahasa lebih simpelnya dicat aja belum, AC-nya nggak ada gitu kan. Etalasenya acak-acakan, keramiknya belum dipasang misalnya. Kan orang jadi ini orang jualan niat jualan nggak sih kan gitu. Tapi berbeda dengan kita misalnya, ke tokonya Brodo, AC-nya dingin, customer service-nya ramah-ramah, bersih, ya kan? Ada toiletnya, ada buat ganti bajunya, gitu. Nah di online teman-teman mesti gini juga, dengan cara kita rapihin akunnya, gitu, ya. Sebagai contoh, kompetitor saya logonya bagus banget nih, gitu. Oh bagus banget nih logonya. Oke, saya berarti step 1 saya mesti rapin logo saya nih supaya saya nggak kalah saing sama kompetitor saya. Satu udah dapat. Yang kedua nama, kompetitor kita namanya Bro.do. Kalau kita jualan sepatu murah meriah lah, gitu kan? Jualan sepatunya harga 500.000, waduh, gitu. Ya kalau nama bebas lah gitu. Cuman intinya jangan bikin nama-nama yang aneh-aneh lah. Yang dalam aneh-aneh itu dalam artian bikin orang jadi nggak nyaman, orang nggak jadi percaya sama akun kita. Itu hati-hati. Ya. Terus selanjutnya kita lihat bionya gimana nih. Kalau misalnya menurut aku ya ini bionya terlalu simpel sebenarnya ya. Mungkin kalau yang baru-baru mulai mesti lebih rapi lagi. Misalnya kita sepatu apa segala macam gitu. Ya mesti kita buat juga ibaratnya gitu. Ya. Dan pastikan di bio ini ada linknya. Ini kan kalau kita link ada linknya nih kalau kita link ke website ya lemparannya. Gitu kan. Sehingga apa? Sehingga orang menjadi lebih trusted lagi di sini, ya atau bahkan orang bisa beli langsung ke Tokopedia-nya, ke Shopee-nya, ke website-nya, ke offline store-nya bahkan, ya kan? Ya jadi ini juga jangan sampai lupa. Banyak aku temuin orang bikin mau ngiklan, akunnya belum rapi, waduh, buang-buang duit deh, bakar duit jadinya, ya. Ya selanjutnya ada highlight nih, highlight kita nih, ya ini mesti lihat nih. Mas, kalau saya bikin akun Instagram, highlight kita apa mas? Kita toko baru buka, ya lihat aja nih. Ini kan bisa kelihatan nih dari awal. Oh, dia Bro Tips, Better Food, Sneaker Series, Parang Series. Nah, dari situ sebenarnya harusnya teman-teman udah dapat idenya. Harusnya. Maka cari kompetitornya. Ya, sampai level fit-fitnya kalian liatin apa yang mesti dilakuin. Itu strategi nomor 1. Ya, kita belum bahas ngiklan loh. Ya, kita belum bahas ngiklan. Lanjut, strategi kedua. Strategi kedua untuk teman-teman bisa dapetin 50 juta dengan modal ads cuma 2 juta adalah selanjutnya adalah konten iklan. Ya. Jadi kalau kalian pengen iklannya bagus, nggak cuman melulu akunnya doang, konten iklannya mesti rapi. Sekarang aku tanya, orang bisa nge-WA kita, orang bisa tahu produk kita dari mana awalnya? Dari akun Instagram. Wih, kata siapa dari akun Instagram? Dari konten iklan kita. Kan kita judulnya Instagram Ads. Maka konten iklan kita yang menjadi sangat menarik yang mesti kita bikin bagus gitu. Gimana caranya? Nah ini kita bahas gitu ya. Pertama teman-teman mesti riset kompetitor dulu di Ads Library namanya. Ya. Jadi kalau teman-teman buka di Google ada namanya Ads Library, ketik aja Ads Library gini. Nah dia paling atas nih di sini. Ya. Di sini gudangnya kalian bisa ngelihat kompetitor kalian bikin konten iklan tuh kayak gimana. Kan kalau aku tanya, kan Mas Zan ngasih saran, saya mesti rapiin akun Instagram. Rapihin deh gimana mas? Lihat kompetitor. Ya, kalau misalnya kamu nggak paham gimana ngerapihinnya, cari jasa, kan gitu. Sesimpel itu. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh. Kan saya nggak bisa mas, saya gaptek mas. Sekarang udah banyak teknologi gitu. Sekarang udah banyak jasa bertebaran gitu. Ya nggak bisa pakai jasa, hire orang, gitu kan gitu. Ya nggak? Nah, begitu masuk ke sini kalian ketik nih kategori iklannya, pilih semua iklan. Misal kita jualan sepatu nih, kita ketik aja si Brodo tadi kan. Ya, kita kan bingung nih. Oh, berarti kita mesti bikin konten iklan ya mas? Iya, kita bikin konten iklan. Yang kita lakuin apa? Perhatiin cara bermain, ya. Kita perhatiin dulu cara bermain dia. Oh, saya jualan sepatu. Saya masih bingung nih, gimana saya bikin konten iklan kita. Teman-teman bayangin, konten iklan. Konten yang dibuat untuk orang paham kita jualan apa, ya kan kalau kita lihat nih, oh jualan sepatu. Virgin Black White Sole, sneakers aktif terbaru dengan cuttingan slip-on yang akan memberikan kenyamanan dan juga kebayang
berarti kalau saya jualan sepatu, sebenarnya saya syutingnya itu tinggal saya taruh HP saya pakai tripod, ya kan? Terus saya pegang HP, terus saya ngomong, ini adalah sepatu dengan series ini, series ini. Kebayang sampai sini? Itu jadi di ATM kompetitor kita. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita udah kebayang saya mau bikin konten iklan kayak gimana, angle-nya kayak gimana. Kita ngomongin madu misalnya, teman-teman. Teman-teman, produknya cuma madu, tapi angle-nya bisa banyak. Ya kan, madu bisa buat madu stamina, madu buat anak, ada madu murni, ada madu asam lambung. Nah, pada saat kita jualan, terutama pada saat kita ngiklan, kita mesti ketemu angle kita mau ngomongin apa di iklannya. Jangan mentang-mentang kalian jualannya sepatu misalnya. Saya punya sepatu A, B, C, terus kita ngomong di iklannya, kamu lagi nyari sepatu yang sneakers gitu. Lihat punya kita aja, jangan gitu. Tapi spesifik produk apa yang lagi mau diangkat, angle apa. Ya kan? Kalau misalnya kita jualan madu, angle yang kita mau naikin adalah angle ngomongin anak supaya nafsu makan. Ngomongin orang yang punya asam lambung gitu. Jelas konten iklannya. Gitu. Nah, maka supaya teman-teman jadi lebih dalam lagi, lebih dapat lagi, mulai ngeriset kompetitor. Apa sih yang dibikin sama dia? Berapa sih harganya dia mainnya gitu. Mesti ketemu di situ. Ya, sehingga ketika nanti udah kebayang, nah balik lagi, Mas, tapi saya nggak bisa syuting, Mas. Saya nggak bisa, Mas, saya bukan orang kreatif. Cari jasanya. Ya, cari banyak di Google, ketik di Instagram, pasti ketemu, pasti harusnya. Ya, teman-teman sungguh-sungguh aja kan ibaratnya gitu. Oke. Nah, list angle, nah yang keempat syuting or pakai jasa. Jadi kalau teman-teman mau hemat ya syuting sendirilah gitu kan. Supaya duitnya buat modal iklan berarti gitu. Ya. Nah, terus selanjutnya yang aku ajarin adalah strategi iklan 50.000 sehari. Jadi untuk si Mas Iip tadi dapat 50 juta, percaya nggak teman-teman? Iklan cuman ngiklannya cuma 50.000 sehari. Jadi dia ngiklan cuma 50.000 satu hari. Ya, maksudnya setiap hari cuma 50 ribuan aja gitu. Nah, strategi yang kita gunain adalah menggunakan strategi CTWA. Jadi ngiklannya nggak ribet-ribet. Nih kalau kita lihat ya, iklan orang jualan madu, kalau kita klik belanja sekarang, maka dia akan masuk kemana teman-teman? Ke landing page namanya. Yang dimana kalau teman-teman mau ngiklan pakai landing page, mesti apa? Mesti buat isinya. Mesti beli hosting, mesti beli domain misalnya gitu ya. Ribet. Ingat tagline aku, simple dan profitable. Mas Iip yang dapat 50 juta, ngiklannya cuman gimana? Dari iklan, konten iklan dia, diklik masuknya ke WA, di WA di closing, selesai. Ulangin. Iklannya yang dapat 50 juta itu, yang beli sampai 300 orang itu, 300 piece itu closing, dari konten iklan diklik ke WA, dari WA closing, selesai. Ya, jadi itu strategi yang kita gunain gitu. Dan memang strateginya proven, terbukti, simple, profitable. Oh iya, profitable jelas. Ngiklan cuma 2 juta dapat 50 juta loh. Sangat profitable. Ya tentu teman-teman harus tinggal lakuin step-step yang tadi aku udah share di awal gitu kan. Nah, terus setelah dia sudah profitable, strategi selanjutnya adalah dia scale up budget iklan. Jadi ketika ngiklan 50.000 sudah untung, naikin ke 100.000, naikin ke 200.000, naikin ke 300.000 dan seterusnya gitu. Ya. Sehingga dari situ dia mulai kegulung sampai dapat 50 juta. Karena kalau teman-teman cuma ngiklan 50.000 aja sehari udah dapat segitu, apalagi dinaikin. Makanya strategi scale up ini menjadi sangat wajib kalau teman-teman iklannya benar-benar pengen profitable. Ya, kalau teman-teman pengen yang profit simple ya boleh lah, 50.000 aja udah sehari gitu. Tapi apa iya pengen cuma segitu untungnya kan enggak. Gitu ya. Tentu kita pengen lebih banyak, kita pengen lebih dalam gitu. Ya, sampai yang terakhir strateginya adalah scale up SDM, scale up orang. Aku bilang, kalau dirimu sudah mulai keteteran produk, dia sampai cerita saya udah keteteran produksi gitu kan. Ya udah, next stepnya adalah scale up SDM atau scale up orang. Akhirnya selanjutnya aku bilang apa? Udah, berarti ngiklanmu udah kamu bisa tinggal. Sekarang kamu interview orang gitu. Sekarang kamu cari orang untuk apa? Untuk bantuin kamu ngebalesin chat, ngurusin produksi. Kamu yang memantau semua itu gitu. Ya gokil ya. Jadi dia bahkan cuman gara-gara Instagram Ads doang
yang awalnya ngiklan cuma dapat followers doang, dia galau gimana caranya, ya ketemu sama aku, belajar strategi aku, dia bisa dapat 50 juta. Ini gapnya jauh loh teman-teman. Ngiklan dapat followers, sekarang ngiklan dapat 50 juta, ini jauh banget teman-teman. Dan ini pakai strategi yang aku ajarin, simple dan profitable. Ya, nomor 3 ini loh teman-teman. Udah mah 50.000 doang sehari, iklannya cuma pakai WA. Ya, iklan cuma pakai WA. Ya, gokil banget lah teman-teman. Ya, keren banget gitu. Nah, teman-teman, jadi kalau teman-teman pengen belajar juga seperti Mas Iip tadi, jadi aku punya online course nih teman-teman ya. Jadi aku punya kelas online ya. Jadi bagaimana ngiklan di Instagram Ads yang simple dan bikin penjualan atau omset naik ya. Tentunya tanpa harus posting di feed IG setiap mau ngiklan dan mengalami boncos yang terus-terusan gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, pengen belajar lebih dalam, teman-teman bisa join di kelas aku namanya Tia. Jadi ada yang suka nanya, Tia apa sih Mas Tia gitu? Artinya adalah tutorial Instagram Ads. Jadi apa aja yang dipelajari nanti teman-teman. Jadi nanti teman-teman belajar nih step by stepnya. Jadi apa sih Mas yang perlu disiapin gitu. Jadi gimana sih Mas ngiklan ke WA? Nah di sini kita bahas nih cara ngiklan tujuan ke WA. Ya, jadi kalau teman-teman pengen juga ngiklan yang simple, yang profitable, ya nanti di sini juga diajarin strategi untuk dapetin angka 50 juta tadi, gitu kan. Nanti juga kita belajar banyak hal teman-teman, cara ngiklan ke followers akun kita gimana. Mas pengen belajar juga buat landing page, kita belajar juga, gitu kan. Nah, cara scaling, scale up budgeting kita belajar juga. Jadi apa yang aku sebutin tadi, ini semua materinya ada di kelas online kita nanti gitu ya. Dan materinya full praktek dan berbasis video teman-teman. Jadi dan ini berbasis video dan pendampingan lifetime. Jadi nanti akan ada grupnya di mana teman-teman di grup itu bisa nanya-nanya sama aku dan juga ada timku yang standby untuk jawab-jawabin pertanyaan. Tapi nggak cuma sampai situ teman-teman. Nanti kita juga ada online bimbingan lah. Jadi kita akan ada zoom juga, teman-teman akan ketemu juga sama aku dan di sana juga bisa bertanya-tanya, ibaratnya kayak gitu. Ya, jadi ini juga teman-teman bisa cek nih testimoninya, bahkan ada yang kebanjiran ya, pengen sedikit pamer hasil dari belajar Mas Zan ya gitu kan. To the point, gak bertele-tele, mudah dipelajari ya. Jadi ingat tagline aku simple dan profitable, mudah, simple. Ya, jadi kalau kalian mikir, Mas saya pusing Mas mau belajar gini, simple. Ya, jadi aku nggak akan bikin yang sulit-sulit, ibaratnya kayak gitu. Ya, jadi itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen bergabung, ya ini aku ada normalnya. Kalau teman-teman pengen join di kelas online Tia, itu normalnya di 499. Tapi khusus kalian itu kita tambahin diskon 30%. Jadi kurang lebih jadi 359 ribuan lah ya. Nah, buat kalian yang mau daftar ya dan pengen belajar lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, just cek link atau di bawah ini lah. Pokoknya di bawah ini ada info. Nanti teman-teman bisa daftar segera juga di kelas ini, mumpung aku kasih diskon 30% buat kalian seperti itu. Oke, mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan silakan buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut nanti bisa kontak bisa daftar di kelas Instagram Ads ya, tutorial Instagram Ads. Mungkin itu aja video kali ini, sampai jumpa di kelas online nanti. Bye bye.